Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kampung Nusupan, Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kali ini Liberty akan melaporkan tentang suasana yang sekarang ini ada semacam jembatan gantung berwarna biru. Jembatan gantung ini yang menghubungkan wilayah desa Nusupan, Kadokan, Grogol, Sukoharjo dengan Kampung Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Pada saat itu 500 tahun yang lalu, saat bertahtanya Kesultanan Pajang sekitar abad 15, yang pada waktu itu sebagai rajanya Sultan Hadiwijaya Maskarebet atau Joko Tingkir. Saat itu kondisi sekarang ini yang ada jembatan gantung biru ini dahulu dipakai atau merupakan semacam dermaga Semanggi. Pada saat itu dermaga ini cukup besar sekali, karena selain ada dermaga Semanggi, dari sebelah timur dermaga Semanggi ini juga ada dermaga yang lebih besar lagi, yaitu dermaga atau Bandar Nusupan. Kali ini Liberty sudah berada di jembatan gantung biru yang menghubungkan antara desa Nusupan, Kabupaten Sukoharjo, dengan Kampung Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Dahulu 500 tahun yang lalu keberadaan dari Sungai Bengawan Semanggi ini merupakan Bandar Semanggi. Pastinya kondisinya tidak seperti sekarang ini. Sungainya tampak hitam kehitaman, tampak ada semacam limbah dari pabrik batik. Di samping itu semacam ada dari sisi kanan dan kiri ada semacam penyempitan sekaligus pendangkalan. Padahal saat itu kondisi Bandar Semanggi ini cukup besar sekali. Pasalnya keberadaan kapal-kapal besar pada saat itu berlabuh di Bandar Semanggi ini. Tidak jauh dari Bandar Semanggi atau ke timur sekitar 100 meter itu ada bandar yang langsung berada di aliran sungai Bengawan Solo, yaitu Bandar Nusupan. Pada saat itu Bandar Nusupan yang sekarang ini berada di wilayah sungai aliran Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo sendiri ratusan tahun silam namanya Sungai Bengawan Semanggi. Kali ini pas Liberty berada di tengah-tengah jembatan gantung yang menghubungkan antara desa Nusupan dengan Kampung Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Ini masih berada di atas jembatan gantung biru tersebut. Tidak jauh dari, paling sekitar 5 meter lagi Liberty sudah memasuki wilayah Semanggi yang masuk ke dalam kota Solo. Ini kali ini Liberty sudah masuk di Kampung Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Memang jembatan gantung biru ini keberadaannya sangat vital sekali, baik bagi mereka masyarakat yang ada di Kampung Semanggi, juga masyarakat yang ada di desa Nusupan. Artinya mereka daripada harus lebih jauh ke Kadokan dulu baru ke Nusupan, lebih jauh, ini lebih singkat ini. Hanya saja jembatan gantung biru yang ada di antara perbatasan sungai Semanggi dan Nusupan ini tidak bisa dilewati mobil, hanya bisa dilewati sepeda motor dan pejalan
kaki. Nah, ini 500 tahun yang lalu kondisinya bisa jadi airnya sampai di sini, kondisi bibirnya Sungai Bengawan Semanggi bisa jadi sampai di sini, yang sekarang dipakai jalan untuk wilayah ke Semanggi ini. Panjang jembatan ini tidak kurang dari 100 meter. Bahkan kalau mungkin tidak ada semacam penyempitan serta pendangkalan, bisa jadi panjang jembatan ini lebih dari 100 meter. Sekarang kondisinya mangkrak, airnya pun kotor, dangkal, dan berwarna kehitam-hitaman. Kalau bisa jadi bisa ini untuk dilebarkan kembali, pasalnya adanya pendangkalan sekaligus penyempitan ini bisa dikeruk dengan beko, sehingga arus sungainya bisa lebih lebar lagi dan dalam. Padahal jika ditilik lebih jauh ke belakang, zaman Sultan Hadiwijaya bertahta, kondisinya ini benar-benar pelabuhan atau bandar yang cukup besar sekali. Karena bukan hanya untuk pelabuhan mereka para pedagang saja, pasalnya di sini juga nyandar dari perahu-perahu besar dari kerajaan-kerajaan besar yang ada di Jawa Timur, tidak terkecuali dari Majapahit. Nah, ini titik yang sebenarnya asli dari Bandar Semanggi, ya di sini nih. Kalau yang sekarang dibangun wisata oleh Pemkot Kota Solo yang ada di bawah jembatan Mojo Sungai Bengawan Solo tersebut, itu bagian dari sisi sebelah utara dari Bandar Semanggi ini, posisinya di sana. Kalau pas ini ke timur mentok, itu pas posisi Bandar Nusupan, sehingga sesuai dengan sejarah Bandar Semanggi itu sejajar dengan Bandar Nusupan. Kalau memang untuk semacam lalu lintas bagus dan tepat sekali, karena kan untuk menuju ke Desa Nusupan atau sebaliknya menuju ke Semanggi singkat, tidak perlu harus melalui jalan yang ke selatan, harus lewat Sukoharjo, namun lewat dari jembatan Gantung Biru ini sudah perjalanan cukup singkat. Dari sisi lain, dari sisi misteri, kabarnya dari mereka itu, dari orang-orang tua bahkan anak-anak muda, pernah di sini ada semacam penampakan dari sesuatu yang serba besar, tinggi besar, tubuh besar, kehitam-hitaman. Bahkan masyarakat setempat itu menyebutnya dengan gendruwo. Pasalnya begitu penampakan itu ada, langsung menebarkan bau amis, bau anyir. Hanya saja keberadaan dari makhluk abstral tersebut tidak pernah mengganggu mereka yang lalu lalang berlalu lintas di atas jembatan biru ini, di atas jembatan Gantung Biru ini. Demikian Liberty melaporkan dari Bandar Semanggi yang membelah antara Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Nah, sekali lagi, ya disinilah yang membuat sejarah 500 tahun yang lalu, yang menjadikan Bandar Semanggi, ya di sini ini, benar-benar di sini ini, di atas jembatan Gantung Biru inilah yang menorehkan sejarah kebesaran dari Kesultanan Pajang waktu itu. Di sini dikenal sebagai Bandar Semanggi.
sebelah timurnya Bandar Nusupan yang mengalir airnya pada saat itu dikenal sebagai Sungai Bengawan Semanggi, yang akhirnya dikenal sebagai Sungai Bengawan Solo. Nah, pada waktu itu di sini merupakan Bandar Semanggi dengan arus sungainya juga aliran Sungai Semanggi, yang pada saat itu Bengawan Solo belum dikenal. Pada saat itu Bengawan Solo masih disebut sebagai arus Sungai Bengawan Semanggi. Bisa jadi monggo baik dari Pemkot Surakarta atau Pemkab Sukoharjo bisa menjadikan semacam titik sejarah dari Bandar Semanggi ini bisa menjadi destinasi wisata tersendiri. Paling tidak setidaknya bisa menjadikan mereka yang datang ke jembatan gantung, jembatan biru yang menghubungkan desa Nusupan dan kota Semanggi Solo ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri. Bisa bekerja sama baik itu Pemkot Solo ataupun Pemkab Sukoharjo, bisa jadi langsung ke Jawa Tengah atau bahkan langsung ke pusat untuk menjadikan semacam bekas peninggalan sejarah leluhur agung ini menjadi semacam destinasi wisata air. Setidaknya dengan bermain atau berwisata air sekaligus mengenang akan kebesaran jasa besar seorang Sultan Hadiwijaya yang pada saat memerintah itu memiliki 3 kabanaran, 3 bandar. 1 bandar atau pelabuhan air atau pelabuhan sungai Bandar Kabanaran yang ada di Lawean, serta dua lagi, yang satu pada saat itu belum ada Kadokan Sukoharjo. Pada saat itu ya selain Bandar Kabanaran, Bandar Semanggi, dan Bandar Nusupan. Ketiga bandar inilah yang saat itu dimiliki oleh kejayaan Sultan Hadiwijaya dan dipergunakan sebagai sarana arus lalu lintas perdagangan maupun juga kapal-kapal perang. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.